Baik, selamat sore saudara dan saudari sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membawa pendalaman tapi dalam bentuk bermain peran. Dan kita ambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 tentang perumpamaan tentang anak yang gila. Bapak, saya sudah bosan dengan aturan yang ini. Kasih saya punya hak yang menjadi milik saya. Saya jangan bahagia di luar, saya boleh di dunia luar. Apa katamu? Ayah, masih hidup dan kamu sudah meminta warisan itu? Aku tidak sopan. Saya tidak perlu dengan apa? Urusan saya tidak perlu dengan cara main. Saya butuh uang yang itu. Bapak kasih uang sudah, saya mau jalan. Uang Bapak, uang. Yang benar kami inginkan. Iya Bapak, kasih uang. Sampai di jalannya di dunia luar. Bahagian tidak ditemukan dalam benda. Beberapa hari kemudian si bungsu menjual seluruh bagian warisannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Kelas. Itu pinggir lah. Ada. Minum, nanti saya bayar. Minum, ambil. Woi, jangan pergi dulu, Pak. Jangan pergi dulu. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Pak, bolehkah apakah ada pekerjaan untuk saya? Ada. Pekerjaannya ada, cuma hanya bisa kasih makan mereka. Bapak boleh, terima kasih. Betapa sengsaranya saya. Bahkan babi-babi ini pun akan lebih baik daripada saya. Saya akan pergi kepada Bapak dan saya berkata kepada Bapak, saya telah berdosa kepada surga dan terhadap Bapak. Saya tidak pantas lagi disebut sebagai anak Bapak. Dan sekarang saya akan pulang. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak, aku tidak layak disebut sebagai anak Bapak. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Saya tidak lagi disebut sebagai anak Bapak. Cepat bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepalanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sendirilah anak lembu tamu itu, kita harus berpesta. Suara apa itu? Mengapa ada pesta di rumahku? Adikmu telah kembali dan bapakmu meninggali anak lembu kamu karena ia mendapatkannya kembali dengan selamat. Kenapa ada pesta sedangkan saya saja yang maju dengan bapak saja tidak pernah merayakan
Pokoknya saya tidak mau tahu orang semua ini. Anakku, marilah masuk. Adikmu sudah pulang. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan tidak pernah melanggar perintah Bapak. Tetapi tidak pernah memberikan seekor anak kambing pun untuk berpesta dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapak yang memboroskan harta dengan pelajar itu datang, Bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita sebab adikmu ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Baik teman-teman sekalian, setelah bermain peran, saya meminta teman-teman untuk merefleksikan sesuai dengan peran kalian masing-masing. Terkadang kita sebagai manusia membuat suatu kesalahan yang besar dan tentu akan terhindar dari banyak orang. Namun hal yang kita perlukan bahwa kita harus kembali kepada Yesus karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Baik, untuk menjadi sosok seorang ayah itu tidak gampang, tetapi harus mampu untuk memperjuangkan keadilan antara anak-anaknya dan juga harta bendanya. Sebagai orang ayah harus mampu kuat untuk menjalani tugas dan tanggung jawabnya, mendidik anak-anaknya untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita itu kadang kita cemburu terhadap orang lain yang selalu merasa bahagia, atau mungkin juga karena dia merasa bahwa dirinya terlalu benar karena dia lebih dekat dengan Tuhan. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya kepadanya. Baik teman-teman sekalian, pendalaman kita dalam bermain peran sudah selesai. Sekarang kita akan menutupnya dengan doa. Marilah kita siapkan hati untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih banyak atas segala penyertaan bagi setiap pribadi kami dari awal pendalaman hingga pada akhir ini. Ya Allah, Tritunggal yang Maha Kudus, semoga apa yang telah kami dalami bersama tidak hanya kami dalami, tetapi menjadi teladan bagi setiap hidup pribadi kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, semuanya ini kami haturkan ke dalam tangan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.